Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan, PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada pagi ini kita akan memaparkan satu permainan tradisional anak Indonesia, yaitu memasukkan paku ke dalam botol. Bagaimana tentang permainan ini kita akan dapat penjelasan dari para mahasiswa dan dari dosennya. Dan sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan di mana sekarang kita berada. Saya berada dengan para dosen dan para mahasiswa di salah satu taman yang terkenal di Kota Jambi, yaitu Kampung Raja. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa yang bisa dikembangkan dengan permainan memasukkan paku ke dalam botol. Untuk ini dijelaskan oleh dosen kita yang cantik, Ibu Uswatul Hasni, SPD MPD. Silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih kepada Pak Hendra. Kali ini kita dengan permainan berbeda lagi ya, paku ke dalam botol. Memasukkan Jadi batu. permainan ini mungkin sering kita jumpai di acara 17 Agustus atau di acara-acara outdoor lainnya gitu. Dan pada anak usia dini itu juga bisa dimainkan gitu. Ingat, permainan anak usia dini itu bukan hanya untuk bermain senang-senang aja, tapi ada maknanya ya Pak gitu. Ya. Nanti kan alat-alat dan bahan yang digunakan tuh kan ada seperti pakunya, ada tali dan botolnya gitu. Jadi nanti ada ketika individu atau pemain memasukkan paku ke dalam botol, itu kan diperlukan koordinasi ya Pak antara motorik kasarnya, jadi antara koordinasi kakinya dan bagaimana menjaga keseimbangannya sehingga paku itu tersebut masuk ke dalam botolnya. Jadi ada aspek motorik, fisik motoriknya lagi. Jadi lagi-lagi dalam permainan ini banyak sekali fisik motorik yang dominan gitu. Terus ada juga kognitifnya. Terus kalau kognitifnya dari itu ya, mengatur strategi gimana sih keseimbangan kita kiri apa kanan gitu sehingga paku tersebut bisa masuk gitu. Terus ada juga sosial emosionalnya, mungkin dari segi emosinya ya, gimana kita tuh sabar gitu. Kok nggak belum masuk nih gitu. Jadi kita harus memiliki kesabaran gitu. Terus nanti untuk dalam permainan ini biasanya kan dilakukan individu. Nanti kelompok akan lebih menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah bermainnya atau alat permainan yang digunakan gitu. Jadi dan diingat lagi bahwa dalam permainan ini safety-nya yang harus diperhatikan. Begitu saja Pak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Hasni yang sudah menjelaskan tentang pengaruh bermain dengan permainan memasukkan batu ke dalam botol terhadap aspek-aspek perkembangan yang bisa ditumbuh kembangkan. Berikut ini sebelum kita mulai ada penjelasan tentang apa dan bagaimana permainan ini, kemudian seperti apa permainannya dan siapa yang memainkannya, kemudian juga bagaimana cara memainkannya. Oleh sebab itu, mari kita dengar dari penjelasan dari teman kita yang memainkan permainan ini nanti. Silakan. Halo teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang permainan paku di dalam botol. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana sih permainan memasukkan paku di dalam botol. Nah, permainan memasukkan paku di dalam botol merupakan salah satu permainan yang biasanya dilaksanakan pada acara 17 Agustusan. Nah, acara pertengahan semester dan lain sebagainya. Nah, permainan ini biasanya dipermainkan oleh anak-anak dan remaja, baik putra maupun putri. Permainan ini menggambarkan usaha seseorang anak untuk memasukkan paku yang digantung dengan menggunakan tali ke dalam botol. Nah, dalam permainan ini peserta bertugas untuk memasukkan paku ke dalam botol, lalu berlari ke garis start. Nah, siapa yang cepat dialah yang akan pemenangnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam permainan memasukkan paku ke dalam botol. Yang pertama yaitu ada lapangan. Yang kedua yaitu di sini kami menyediakan 6 buah paku dan juga 6 buah botol minuman dan juga benang atau tali. Selanjutnya cara bermain memasukkan paku dalam botol, yang pertama yaitu
Setiap peserta menyiapkan diri dengan jarak 1-2 meter. Yang kedua, peserta mengikat paku dengan seutas tali yang digantung ke belakang badan atau selingkar pinggang. Yang ketiga yaitu siswa yang telah digantungkan paku berdiri di garis start. Selanjutnya yaitu setelah dihitung 1, 2 sampai 3, siswa menggantung paku mendekati botol dan berusaha memasukkan paku ke dalam botol. Yang kelima yaitu setelah peserta berhasil memasukkan paku ke dalam botol, lalu peserta berlari ke garis start dan kemudian peserta paling awal sampai pada garis adalah dia pemenangnya. Oke, tidak berpanjang mukadimah, sekarang kita lihat bagaimana proses permainan ini. Mari kita lihat permainan yang akan diusung. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita lihat proses permainan memasukkan paku ke dalam botol. Yang pertama langkahnya adalah home pimpa untuk menentukan kelompok atau siapa saja yang maju duluan, karena di sini disediakan botolnya 3, berarti kita mencari pemain 3 terlebih dahulu dan yang kalah yang pemain yang ketiga berikutnya. Silakan 1, 2, 3. Home pimpa hidung gambreng. Dua menang. Udah ambil 2 dulu, 2 menang dulu. Nah, terus home pimpa hidung gambreng. Pimpa hidung gambreng. Home pimpa hidung gambreng. Menang 1, udah. Berarti 2 kelompok ya ini. Nah, yang duluan mana? Ini Pak. Ini yang duluan ya. Iya, Pak. Oke, yang kedua langkahnya adalah menyediakan botol. Ini sudah lihat. Botolnya 1, 2, 3. Ayo ya, juara. Putar itu. Halo, biarnya. Juara 1, juara 2, juara 3. 1 namanya Upi Atun, kedua Siti Lekabit, yang ketiga Siti Zara. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang kedua. Siapa yang juara di sini? Berarti tadi pemenangnya siapa tadi yang pertama? Ini Pak. Ya, nanti kita adu yang terakhir berdua ya. Iya Pak. Oke. Nah, berikutnya kita pada sesi kedua 3 orang kita oke. Yang kedua 3 orang berikutnya berpacu dalam melodi. 1, 2, 3. 1. Menang. Yang lari. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapat juara 1 dan juara 1 dari 2 kelompok. Nah, sekarang kita adu yang berdua itu mencari mana yang juaranya ya. Iya, Pak. Oke, sekarang silakan satu lagi taruh di situ 2 orang satu tuh. Silakan berdua di situ. Nah, ini final. Final yang juara nanti dapat hadiah. Slebe. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari juara 1 dan juara 2-nya dari teman-teman tadi yang sudah dapat juara 1 di kelompok 1 dan juara 1 di kelompok 2. 2, 3. Oke. Yang juaranya adalah yang berkacamata. Siapa namanya ini? Ica. Ica. Kenapa kamu bisa juara dengan pantat tidak bergoyang?
Oke lah. Dengan demikian berakhir sudah permainan memasukkan paku ke dalam botol ya. Dengan demikian permainan ini sangat-sangat menarik, membuat kita semua bergembira. Oke, mungkin bisa ditutup oleh Ibu Hasni tentang permainan ini. Silakan Bu. Contoh Terima ini kasih. anak usia Ini dini. anak usia dini ya. Ada yang mau main ya? Ada yang mau main ya? Oh, pintar. Malu-malu ya Pak, seperti Iya. sepertinya menarik sehingga mendatangkan anak-anak itu ke sini gitu. Jadi ingin bermain bersama gitu ya Pak. Ya, ya, tadi ya. udah bisa dilihat untuk bermain memasukkan botol dalam paku ya. Memasukkan paku ke dalam botol, jadi banyak manfaatnya dan juga bisa dikreasikan ya Pak. Iya. Seperti contohnya karena ada kakba di sini, jadi Ya. kita manfaatkan untuk variasi permainannya gitu. Jadi sangat bermanfaat ya untuk perkembangan anak dan juga menyenangkan gitu. Dan langkah-langkah permainannya tadi juga sangat mudah dimainkan dan bahan dan alatnya juga mudah didapatkan di mana saja gitu. Jadi nggak perlu beli mainan mahal, tapi dengan barang yang ada saja sudah bisa bermain dan bisa mengembangkan aspek perkembangannya gitu. Ya mungkin tambahan dari Bapak, ketika dimainkan di TK yang sebenarnya usahakan unsur safety nomor 1. Oh iya. Mungkin botolnya bisa diganti dengan botol plastik, Plastik, atau terus, botolnya ganti iya. dengan gelas, Iya. gelas dari plastik sehingga Iya, atau tidak iya. kesulitan. Mungkin kalau orang dewasa dengan ujung botol yang kecil itu bisa di usia dini barangkali cukup dengan gelas plastik saja ya. Iya. Oke, terima kasih. Sebelum meninggalkan channel ini, silahkan nanti Anda like, share, and comment serta subscribe. Share, Oke, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.